Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkuliahan kali ini itu kita akan tetap membahas mengenai analisis post optimal sensitivitas, namun pada batasan atau kendala. Jadi pada pertemuan sebelumnya atau pada pertemuan ke-6 kita membahas terkait analisis post optimal berdasarkan sensitivitas, tapi dia pada tujuan ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa analisis post optimal sensitivitas ini dibedakan menjadi dua, yaitu pada tujuan dan batasan. Nah, sama seperti pada yang tujuan, jadi ada perubahan yang diberikan kepada, kalau misalkan ini konteksnya di batasan ya, ada perubahan pada batasan, yaitu penjumlahan perubahan pada batasan, sehingga dia apakah dipertanyakan apakah akan merubah solusi optimal atau tidak. Dalam hal ini, diketahui bahwa nilai kuantitas batasan dari masing-masing batasan yang ada, yaitu pada soal yang sama pada pertemuan ke-6, itu dia di batasan 40 itu untuk jam tenaga kerja, 216 itu untuk pon tanah liat, dan ini untuk ruangan ya, meter persegi. Nah, dalam hal ini sehingga kalau misalkan terjadi suatu kenaikan sebesar delta, maka jelas batasan-batasan modelnya berubah. Yang awalnya 2x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 40, maka berubah menjadi 2x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 40 plus delta atau perubahan ya. Begitu juga dengan kendala yang kedua dan yang ketiga. Sama, di belakang juga ada tambahan deltanya. Nah, oleh karena itu, di sini skenarionya kita akan melakukan perubahan sebesar 1 delta pada salah satu kuantitasnya, batasan kuantitasnya, yaitu di batasan yang pertama atau slack variable 1. Sehingga kuantitasnya berubah di sini ya. Kita anggap di sini yang ada di variabel dasarnya merupakan slack satunya untuk mengetahui kendalanya. Sehingga di sini 40 karena dia skenarionya hanya di S1 aja, sehingga perubahan 1 delta hanya pada batasan yang ini. Sementara untuk batasan yang lainnya dia mengalami 0 delta. Dari tabel simplex awal ini maka akan kita hitung ya, dan kita akan mengetahui tabel simplex akhirnya atau optimalnya diperoleh seperti ini. Jadi teman-teman perlu menghitung lagi nanti bagaimana sebenarnya kenapa bisa menghasilkan tabel simplex akhir ini. Nah, diperoleh di sini bahwa ZJ-nya akhirnya menghasilkan 2240 plus 20 delta. Di sini kita juga melihat dari CJ min ZJ-nya nilainya sudah 0 dan negatif. Ya, salah satu persyaratan metode simplex adalah bahwa nilai kuantitas itu tidak boleh negatif ya. Ini dikatakan di sini bahwa salah satu persyaratan metode simplex adalah nilai kuantitas tidak boleh negatif. Jika salah satu nilai Q1 menjadi negatif, maka solusi tidak akan menjadi visible lagi, sehingga kita akan mencari nilai-nilai deltanya dari pertidaksamaan yang sudah ada di sini ya. Dari pertidaksamaan ini kita akan mencari nilai deltanya. Di sini 8 plus delta per 2 lebih besar dari sama dengan 0, sehingga diperoleh deltanya lebih besar dari sama dengan negatif 16, yaitu ini di sini dari pembagian menjadi perkalian pindah ruas ya. Nah, begitu juga di sini deltanya dia menjadi 8, dan dari pertidaksamaan ini deltanya menjadi negatif 8. Dari nilai ini maka kita akan mensubstitusikan kira-kira nilai deltanya, nilai Q1-nya berapa sih? Nah, dengan cara mengetahui karena Q1 sama dengan 40 plus delta, ya, dimana diperoleh dari mana Q1 sama dengan 40 plus delta, yaitu nilai yang tadi kita lakukan perubahan itu ya. Dari sini 40 plus 1 alfa, 1 delta, sorry. Sehingga diperoleh delta itu formulanya adalah ketika pindah ruas, dia delta sama dengan Q1, ini pindah ruas ke sini jadi negatif 40. Maka nilai-nilai tersebut kita substitusikan, nilai yang ini ya, kita substitusikan dengan menggunakan formula ini, diperoleh untuk yang pertama Q1 dia harus lebih besar dari sama dengan 24.
Yang ini Q1 kurang dari sama dengan 48 dan ini Q1 lebih dari sama dengan 32. Dari pertidaksamaan ini maka menghasilkan suatu kesimpulan. Kalau misalkan ini kan 24 dan 32 sementara Q1 dia harus lebih besar dari sama dengan 32 juga sehingga yang ini kita hapus ya. Karena 24 itu lebih kecil daripada 32. Sehingga nilai Q1 itu besarnya antara 32 sampai dengan 48 atau lebih besar dari sama dengan 32 dan dia harus lebih kecil dari sama dengan 48. Nah, di sini diketahui bahwa nilai Q1 pada range ini dia positif dan visible sehingga dikatakan bahwa ada perubahan delta itu pada range yang ini ya negatif 16, 8 dan negatif 8 dia akan tidak merubah nilai dari kendalanya sehingga dikatakan visible. Pada range Q1 dia atau perubahannya di antara 32 sampai dengan 48. Kalau misalkan range-nya dia berubah, misal di range-nya di 49 maka itu akan merubah solusi dasarnya sehingga itu tidak visible dikatakannya. Nah, ini adalah hubungan dual dengan untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau misalkan kita lihat ya range Q1-nya dia adalah dengan batasan 32 antara 32 hingga 48, maka kita kalau misalkan dilihat batasan penkendalanya tadi kan dia sama dengan 40 ya untuk jam tenaga kerja ya. Di awal kita ketahui bahwa ini dia 40 plus delta ya. Nah, berarti kita deltanya bisa menambah berapa supaya solusinya tetap ya atau solusinya tetap optimal. Berarti karena tadi range-nya di 32 hingga di 3, sampai dengan 48 kita bisa menambah 8 maksimal ya. Karena 48 dikurangi 40 sehingga solusinya tetap optimal. Seperti itu. Nah, ini kita berarti bisa menambah sampai dengan 8 jam tenaga kerja untuk membuat keputusan yang akan tetap mengoptimalkan ya, misalkan berhubungan dengan keuntungan atau meminimumkan biaya seperti itu. Dengan adanya penambahan sebanyak 8 jam tenaga kerja ini, maka juga akan meningkatkan sebesar $20 untuk setiap ekstra jam tenaga kerjanya. Jadi kalau misalkan kita menambahkan 8 jam, berarti $20 dikalikan 8, berarti kita akan menghasilkan $160 lebih banyak dibandingkan kalau hanya menggunakan 40 jam tenaga kerja. Ya, perbandingannya seperti itu. Nah, teman-teman untuk memaksimalkan teman-teman bisa mengerjakan atau tidak mengenai analisis sensitivitas pada batasan, maka teman-teman bisa mengerjakan latihan soal ini. Demikian untuk materi dari analisis sensitivitas, analisis optimal pada sensitivitas yaitu melalui batasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.